Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudatul Maghfirah dengan NIM 1262072111032 dengan nomor absen 13 dari kelas MPI 2B. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang refleksi filosofis pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Dalam materi ini ada 3 poin yang akan kita pahami dalam video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, pengelolaan lembaga pendidikan secara filosofis. Yang ketiga, strategi pengelolaan di bidang pendidikan. Kita mulai pada poin yang pertama, yaitu pengertian lembaga pendidikan. Secara bahasa, lembaga adalah badan atau organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa lembaga adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Lembaga pendidikan adalah lembaga berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Sementara pengertian lembaga pendidikan Islam itu sendiri yaitu tempat atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam yang mempunyai struktur yang jelas dan bertanggung jawab dan terlaksananya pendidikan Islam. Kita masuk pada poin yang kedua yaitu pengelolaan lembaga pendidikan secara filosofis. Apabila filsafat pendidikan realisme itu diterapkan dalam pengelolaan pendidikan, maka penggunaan 4 cara pandangan adalah yang pertama yaitu realisme rasional. Apa sih realisme rasional itu? Realisme nasional yaitu pengelolaan pendidikan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan hendaknya dirujuk pada data-data yang nyata yang terjadi di lapangan, misalnya data akurat jumlah Diktendik dan peserta didik, tidak berdasarkan pada pengamatan pemikiran. Yang kedua yaitu realisme natural ilmiah, yaitu pengelolaan pendidikan hendaknya merujuk pada substansi apa adanya, hukum sebab akibat atau aturan alam apa adanya. Misalnya kebaikan akan dibahas kebaikan dan keburukan akan dibalas keburukan, tidak berdasarkan kreasi atau akal. Yang ketiga yaitu neorealisme atau harmoni, yaitu pengelolaan pendidikan hendaknya demokratis dalam arti menghormati hak-hak manusia, misalnya melakukan musyawarah dan mufakat, tidak bertindak otoriter. Yang terakhir yaitu realisme kritis, yakni pengolahan pendidikan hendaknya mensintesiskan atau mempersatukan berbagai pandangan berbeda yang ada dalam aturan, budaya, pemangku kepentingan serta para ahli, misalnya sintesis pandang empiris dan rasional, statis dan absolut, eudaimonis dan prutanis agar menghasilkan pemikiran pertimbangan yang kuat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan berbasis filsafat adalah pengaturan sumber daya pendidikan berpijak pada kajian alam dan makna kehidupan yang realistis, yang dilakukan dengan cara berpikir rasional, natural ilmiah, harmoni, dan kritis.
Pada poin yang ketiga yaitu strategi pengelolaan di bidang pendidikan. Yang pertama, strategi yang dilakukan yaitu merumuskan cita-cita, program, serta tujuan yang ingin dicapai lembaga. Secara jelas, langkah selanjutnya yaitu berupa maksimal merealisasikannya melalui kegiatan-kegiatan real sehari-hari. Yang kedua yaitu membangun kepemimpinan dan budaya organisasi yang baik dan profesional. Menyiapkan pendidik yang benar-benar berjiwa pendidik, memahami dan meneladani ajaran Islam sehingga mengutamakan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran untuk keberhasilan peserta didik. Merumuskan dan menyusun materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu menggali potensi-potensi keuangan dan mengembangkan dengan kreatif. Meningkatkan promosi untuk membangun citra image building. Yang keempat yaitu membangun kerjasama networking baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Yang terakhir yaitu sikap optimis, peduli, aktif, dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan di masyarakat pada umumnya dan di lingkungan pendidikan khususnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.